Saya izin share screen. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami, dan tambahkanlah untuk kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak, entah itu terlihat, entah itu tidak terlihat, tapi Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Tidak bisa kita hitung nikmat Allah tersebut. Namun selain Allah mengirimkan nikmat yang sangat banyak, Allah juga menguji beberapa hamba-hambanya yang beriman, karena Allah menginginkan gugur dosa-dosanya, Allah menyayanginya, sehingga Allah berikan beberapa ujian, mungkin berupa sakit, mungkin berupa harta, mungkin berupa keluarga, dan yang lainnya. Semoga orang-orang yang diberikan ujian tersebut, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pahala yang seluas-luasnya. Bagi siapa yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, penggugur dosa insyaallah. Itu yang dikatakan Rasulullah kepada orang yang sakit. Ibu sekalian rahmati Allah, alhamdulillah. Saya juga sedang batuk ini, Bu Sri Rahma ya. Jadi suara saya agak bindeng juga. Alhamdulillah, tapi masih diberikan kesehatan. Amin. Insya Allah kita akan melanjutkan tafsir juz amma, tafsir juz 30. Dan kemarin kita telah membahas surat An-Nasr. Maka hari ini insya Allah kita akan bahas surah Al-Kafirun. Kita bahas apa yang diucapkan oleh ulama kita, para pakar tafsir Al-Quran. Semoga dengan kita mendalami tafsir Al-Quran, kita bisa memahami apa yang Allah turunkan untuk kita, sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, termasuk surat Makkiyah. Dan di Al-Quran, di mushaf kita, surah Al-Kafirun ada di urutan ke 109. 109. Surat yang ke 109. Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Jadi sangat pendek ya. Dan ini termasuk surat favorit. Bukan hanya bagi kita semua, tapi juga bagi Rasulullah SAW. Ini juga surat favorit. Surat yang pendek, namun bisa menjadi panjang kalau nggak hafal. Karena surat Al-Kafirun ini mirip-mirip. Kadang kalau seorang menjadi imam baca Al-Kafirun, kalau nggak konsentrasi, dia bisa lama di surat Al-Kafirun karena mirip-mirip bulat. Ya, gitu. Al-Kafirun, surat favorit. Nama surat ini yang terkenal yang pertama surat Al-Kafirun, artinya orang-orang kafir. Yang kedua, nama surat ini adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun.
Sebagaimana Rasulullah sering memanggil surat ini dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Diambil dari ayat berapa? Ayat yang pertama dari surat ini. Jadi kalau kita ditanyai, kamu sedang baca apa? Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu malah sebenarnya lebih mendekati sunnah. Rasulullah sering manggil surat dengan ayat yang pertama. Surat Al-Kafirun, sebelum kita masuk kepada lebih dalam ya, mari kita dengarkan tilawah dari surah Al-Kafirun. Firman Allah, surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun dalam ilmu tafsir ya, dalam di kitab-kitab tafsir para ulama menyebutkan ada asbabun nuzul, sebab turunnya mengapa Allah menurunkan surat ini. Tafsir Ibnu Katsir salah satunya. Bagaimana kisah turunnya ayat ini atau surat ini? Allah menurunkan surat ini secara langsung, satu surat penuh. Jadi beda dengan contohnya misalkan surat Al-Alaq, Allah turunkan 5 ayat dulu, kemudian ayat berikutnya menyusul. Kalau surat Al-Kafirun ini Allah turunkan satu surat penuh, 6 ayat. Ya. Bagaimana kisahnya? Kita kembali flashback ya pada keadaan di Mekah waktu itu. Waktu Rasulullah masih hidup. Waktu itu Rasulullah berumur 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Di salah satu rumah di Mekah ini ada seorang laki-laki yang tampan, gagah, perkasa, jujur, yang dilabeli oleh penduduk Makkah Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengaku menjadi nabi. Beliau mengaku ditemani oleh seorang malaikat bernama malaikat Jibril. Beliau mengaku diturunkan kepadanya Al-Quran, kalam-kalam Allah, sang pencipta manusia, pencipta alam semesta. Tentu saja berita ini tidak langsung diterima ya oleh orang-orang Mekah. Karena ini adalah seperti ajaran baru. Orang Mekah zaman dahulu menyembah apa? Menyembah patung. Kita lihat di gambar ini kan di sekeliling Ka'bah banyak patung ya. Nah, ada patung ini, patung dan kebanyakan patung manusia. Dan ini namanya Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Dan di dalam Ka'bah itu juga ada banyak-banyak patung di situ, gambar-gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ada di situ, tapi gambar yang tidak sesuai. Telah kita ceritakan di tafsir surat An-Nasr ya, pertemuan sebelumnya. Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Karena pertama kali beliau mendakwahkan agama Islam, menyembah hanya Allah itu pertama kali kepada siapa? Kepada istrinya dulu, kepada budaknya Rasulullah, kepada sahabatnya, sepupunya, kepada keluarga terdekat.
Sebagaimana perintah Allah di surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Akhirnya dengan dakwah sembunyi ini, alhamdulillah ada yang mau ikut agama Islam, walaupun nggak seberapa ya, cuma sedikit. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu belum digelari As-Siddiq, Abu Bakar Wahafah. Beliau termasuk orang kaya. Beliau membantu Rasulullah untuk berdakwah, mengajak Utsman bin Affan, mengajak Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan banyak yang lainnya. Alhamdulillah semuanya mau, Masya Allah. Dan beberapa itu nanti akan disebut as-sabiqunal awwalun, 10 orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah, seorang budak dari Ethiopia. Budak berkulit hitam. Dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Diikuti oleh Abu Ubaidah, yang salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian diikuti Abu Salman Al-Arqam, Utsman bin Mahzum, dan yang lainnya. Banyak sekali. Bahkan saudara Umar bin Khattab yang waktu itu menentang dakwah Rasulullah, saudarinya yaitu Fatimah binti Khattab itu masuk Islam, dan suaminya. Akhirnya Rasulullah mendapat perintah tambahan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, wahai Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah menjalankan perintah Allah, ngajak orang untuk masuk Islam, ngajak orang untuk nyembah Allah, jangan nyembah patung, itu kepada keluarga-keluarga yang terdekat, Bani Hashim. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan seluruh orang Quraisy waktu itu di Bukit Sofa, yang sudah pernah kami ceritakan di tafsir surat Al-Had ya. Di Bukit Sofa, Rasulullah berdiri di situ dan semua orang Quraisy diundang. Kata Rasulullah, apakah kalian percaya kalau di balik gunung ini ada pasukan yang akan menghancurkan kalian? Mereka semua bilang percaya, karena mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah Muhammad itu Al-Amin, jujur, nggak pernah bohong. Namun Rasulullah mengatakan, ketahuilah aku adalah Rasulullah, utusan Allah, dan aku memberi peringatan kepada kalian akan datang azab neraka kalau kalian tidak beriman kepada Allah, menyembah Allah saja. Tapi dihalangi oleh siapa? Paman beliau, Abu Lahab. Akhirnya setelah kejadian itu satu persatu baru masuk Islam. Satu persatu masuk Islam, dan terjadilah gap, jarak. Kadang istri masuk Islam, akhirnya jarak dengan suaminya. Suami masuk Islam, jarak dengan ibunya. Anak-anak masuk Islam, jarak dengan orang tuanya. Terjadi gap, jarak. Akhirnya pemimpin Quraisy salah satunya adalah Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Siapakah Walid? Walid itu bapaknya Khalid bin Walid. Kita tahu sahabat Khalid ya, Masya Allah. Saifullah, pedang Allah. Bapaknya namanya Walid. Waktu itu Khalid masih belum masuk Islam. Walid itu salah satu pemimpin di Quraisy. Ternama. Orangnya dermawan, sangat baik, pokoknya baik sekali Walid itu. Tapi gara-gara ada Muhammad, gara-gara ada Nabi yang aku jadi Nabi, Walid jadi geram. Ini gimana ini? Kejadian di keadaan di Mekah ini jadi kacau balau. Anak jadi jauh dari orang tuanya, istri jauh dari suaminya. Jadi keadaan itu seperti ada gap gitu. Kayak aneh begitu keadaan di Mekah sekarang. Gara-gara ada Muhammad. Akhirnya ketika musim haji ya, ini bahaya ini. Kalau musim haji, orang-orang semuanya kan berhaji di Mekah ini. Nah, itu kesempatan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Maka Walid ini mengambil, memotong kesempatan itu. Akhirnya Al-Walid mengumpulkan semua pemuka Quraisy, petinggi Quraisy. Gimana ini? Habis ini ada musim haji. Apa yang kita katakan kepada orang-orang ketika haji? Soalnya Nabi Muhammad pasti akan berdakwah di situ musim haji. Maka Walid
bin Al-Mughirah berdiskusi. Ini peristiwa yang sangat terkenal. Walid berdiskusi dengan petinggi Quraisy. Gimana ini? Apa yang kita katakan kepada orang-orang tentang Muhammad dan apa yang dia bawa, yaitu Al-Quran ya. Akhirnya salah satu orang mengatakan gini, Walid, gimana kalau kita sebut Muhammad ini dukun? Dukun, gimana kalau kita sebut dia dukun aja? Walid mengatakan, enggak, Muhammad itu bukan dukun. Kita kan tahu sendiri dukun kayak gimana. Muhammad enggak seperti dukun. Akhirnya mereka terdiam, berpikir gimana. Ada yang ngacung, angkat tangan. Walid, gimana kalau kita sebut Muhammad ini orang gila saja? Walid mengatakan, Muhammad itu enggak seperti orang gila. Kan kita tahu sendiri orang gila gimana. Lusuh, enggak apa, bajunya cuma samping. Muhammad enggak seperti itu. Akhirnya mereka diam, mikir lagi. Gimana ya? Kita sebut apa ya? Akhirnya ada yang ngacung. Walid, gimana kalau kita sebut Muhammad ini penyair, tukang syair? Fakultas Hukum. Kata Walid mengatakan, Fakultas Hukum. enggak, Muhammad itu bukan penyair. Kita tahu sendiri kan penyair gimana, syair-syairnya gimana. Kita kan orang Arab, kita tahu semua syair Arab. Walid termasuk salah satu orang yang pintar syair. Dia mengatakan, kita tahu syair-syair Arab. Lah yang dibawa Muhammad itu bukan syair. Muhammad bukan penyair. Akhirnya terakhir ada yang mengatakan, Walid, gimana kalau kita sebut Muhammad itu tukang sihir? Dia kan nyihir-nyihir orang masuk Islam. Akhirnya Walid, dia bukan tukang sihir. Kita kan tahu bagaimana buhul-buhul sihir, tali-tali sihir. Muhammad nggak punya itu. Akhirnya Walid terdiam, cemberut. Gimana ya ini? Kita sebut apa Muhammad ini? Mereka sebenarnya sudah tahu kalau Muhammad itu nabi, tapi karena sombong nggak mau mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya Walid mengatakan, demi Allah, sungguh ucapan yang dikatakan Muhammad itu amatlah manis, mengandung sihir saking indahnya, kata Walid. Akarnya ibarat tandan anggur, cabangnya ibarat pohon yang rindang. Jadi kata Walid, tidaklah kalian merangkai sesuatu pun seperti itu melainkan diketahui kebatilannya. Sesungguhnya pendapat yang lebih dekat mengenai Muhammad itu adalah dia adalah tukang sihir yang mengarang suatu ucapan berupa sihir yang memisahkan seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya. Itu semuanya terpisah gara-gara sihirnya Muhammad. Itu kata-kata Walid. Akhirnya mereka berdiskusi, mereka menetapkan Muhammad tukang sihir. Dan yang dibawanya adalah sihir. Biar orang-orang ketika haji itu mereka waspada dengan Muhammad. Itu tujuannya Walid. Akhirnya mereka memperingatkan orang-orang haji tentang Nabi Muhammad. Insya Allah. Begitulah perlawanan seorang Walid bin Mughirah. Karena peristiwa ini, Ibu sekalian, Allah menurunkan ayat tentang Walid bin Mughirah. Dan Walid bin Mughirah ini Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran itu lebih dari 100 ayat khusus tentang Walid, saking jahatnya dia. Walid bin Mughirah. Allah turunkan khusus tentang peristiwa ini di surat Al-Muddathir ayat 11 sampai 30 kalau nggak salah. Sampai 30. Saya bacakan ya Ibu, bagaimana Allah mendeskripsikan seseorang Walid bin Mughirah. Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakan. Maksudnya Walid. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku telah beri dia kekayaan yang melimpah. Wa banina syuhuda. Dan aku telah memberi dia anak-anak yang selalu bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida. Aku beri dia kelapangan hidup seluas-luasnya. Tsumma yatama'u an azid.
kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Kalla, tidak bisa. Innahu kana li ayatina anida. Sungguh dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Sa'urhikuhu sa'uda. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Innahu fakkara wa qaddar. Sungguh dia telah memikirkan dan menetapkan. Nah ini peristiwa ini. Dia telah memikirkan dan menetapkan. Fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia. Bagaimana dia bisa menetapkan hal itu? Tsumma qutila kaifa qaddar. Sekali lagi celaka dia, celaka Walid itu. Bagaimana dia bisa menetapkan? Maksudnya menetapkan apa? Bahwasanya Rasulullah adalah penyihir, tukang sihir. Tsumma nadhar, kemudian dia merenung, memikirkan. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia berwajah masam, cemberut sambil mikir. Tsumma adbar wastakbar, kemudian dia berpaling menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Dia berkata, Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dulu. In hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini cuma perkataan manusia. Sa'uslihi sakor. Masya Allah. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor, kata Allah. Jadi Al-Walid ini divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka, namanya neraka apa? Neraka sakor. Neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor. Allah berfirman, tahukah kamu apa itu neraka sakor? La tubqi wa la tadhar. Yaitu neraka yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, selalu ngejar terus. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Na'udzubillah min dzalik. Al-Walid bin Mughirah divonis oleh Allah sebagai penghuni neraka sakor. Kalau surat Al-Lahab itu Allah memvonis siapa? Abu Lahab, ya, paman beliau, masuk neraka. Kalau di surat Al-Kafirun, surat Al-Mudaththir, ini Allah memvonis Al-Walid bin Mughirah sebagai penghuni neraka sakor. Ibu sekalian rahmati Allah. Hartanya Walid itu sangat banyak. Ibnu Abbas mengatakan, dulu Walid itu hartanya melimpah di Mekah, di Taif. Ada unta, kuda, kambing, dan kebun yang sangat banyak. Sungai-sungai itu punyanya Walid. Dan uang yang menggunung, kata Ibnu Abbas. Al-Walid mempunyai kebun-kebun yang banyak. Kebun-kebun banyak. Dan di antara sekian kebun itu, ada satu kebun yang tidak terputus buahnya di musim hujan dan di musim kemarau. Saking kayanya Walid bin Mughirah. Tadi ya, Allah singgung tadi, bukankah kami telah memberikanmu harta yang banyak, wahai Walid? Allah singgung. Kemudian anak-anaknya Walid, bukankah kami telah memberikanmu anak-anak yang selalu bersamamu? Anaknya Walid itu ada riwayat mengatakan anaknya 10. Ada yang mengatakan lebih dari 10. Ada salah satu yang mengatakan anaknya Walid itu ada 7. Yaitu Al-Walid bin Walid. Jadi namanya sama ya. Al-Walid bin Walid. Terus Khalid bin Walid yang nantinya akan masuk Islam dan menjadi pejuang Islam. Ammarah bin Walid, Hisham bin Walid, Al-As bin Walid, Qais bin Walid, dan Abdus Syams bin Walid. Dan yang 3 dari mereka nanti masuk Islam. Siapa itu? Khalid bin Walid, Hisham bin Walid, dan Walid bin Walid. Namanya sama ya, Walid. Jadi begitulah Walid bin Mughirah menetapkan Rasulullah menjadi apa? Menjadi tukang sihir. Kemudian ini tulisannya dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah dakwah secara terang-terangan ya tadi di Bukit Sofa. Kemudian makar untuk Al-Qur'an yang dipelopori oleh Walid bin Mughirah. Dia berdiskusi Al-Qur'an adalah apa? Sihir yang nyata. Nah, akhirnya mereka mulai menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditetapkan ya Nabi ini tukang sihir. Ya. Dihina, ayo kita hina. Muhammad tukang sihir. Muhammad gila. Ditertawakan.
Ketika ada yang baca Quran ditertawakan, dihina-hina. Al-Quran itu cuma dongeng orang-orang dulu. Dia sihir, hati-hati. Kalian kalau dengar Al-Quran, Muhammad baca Quran, tutup telinga kalian. Kalau bisa telinga kalian disumbat sama kapas. Jangan sampai mendengar apa yang dia baca. Karena nanti kalian tersihir, kata Walid kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah juga menyebarkan itu. Rasulullah adalah tukang sihir. Karena tidak membuahkan hasil, metode menghina ini, akhirnya mereka mulai menyiksa. Mereka mulai menyiksa budak-budak yang masuk Islam. Utsman bin Affan itu pernah digulung, ditikar, kemudian diasapi oleh api. Mus'ab bin Umair itu pernah diusir oleh ibunya gara-gara masuk Islam. Bilal bin Rabah itu pernah disiksa oleh tuannya, diapakan? Ditindih oleh batu panas. Ammar bin Yasir dicambuk, bapaknya Yasir itu juga dicambuk, disiksa. Sedangkan ibunya Yasir, siapa itu? Ibunya Ammar, yaitu Sumayyah, itu ditusuk oleh tombak dari bawah sampai atasnya, akhirnya meninggal. Dialah wanita yang mati syahid pertama kali, Sumayyah, ibunya Ammar. Dan Aflah itu pernah dicekik, kemudian dikasih tanah yang melepuh, yang panas ya, akhirnya melepuh kulitnya. Kemudian pernah ada yang dilempar ke dalam api. Kemudian budak perempuannya Umar itu disiksa oleh Umar. Sampai Umar itu bilang, saya bosen nyiksa kamu. Jadi nyiksa sambil bilang saya bosen. Saking seringnya Umar menyiksa budak perempuan. Mereka mulai menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Setelah itu karena dinilai kok masih tetap aja ya, kok masih tetap banyak yang mau masuk Islam. Akhirnya orang-orang Quraisy menawar Abu Thalib. Siapa itu? Pamannya Nabi yang membela Nabi. Abu Thalib. 3 kali orang Quraisy itu menawar Abu Thalib. Dan yang terakhir ditawar dengan barter. Kata orang-orang Quraisy, wahai Abu Thalib, maukah ponakanmu Muhammad itu ditukar dengan anak kami yang bernama Imarah bin Walid. Anaknya Walid namanya Imarah. Itu juga tinggi, ganteng, gagah, kuat. Mau nggak ditukar? Kata Abu Thalib, saya tidak mau menukar Muhammad Imarah yang nanti akan aku rawat, sedangkan Muhammad nanti akan kalian bunuh. Aku nggak mau, kata Abu Thalib. Akhirnya mereka gagal, mereka mulai mencederai Rasulullah SAW. Inilah dakwah, yang beratnya dakwah. Mereka pernah melempari Rasulullah batu, mereka pernah menebarkan duri, mereka pernah memberikan kotoran unta kepada kepala Rasulullah ketika sujud. Mereka pernah memberikan rahimnya kambing yang sangat bau kepada Rasulullah. Mereka pada memberikan bangkai di minumannya Rasulullah. Ya. Mereka mulai mencederai Rasulullah di Makkah ini. Akhirnya orang-orang yang tidak kuat, sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak kuat, mereka hijrah ke mana? Ke Habasyah. Ya. Hijrah ke Habasyah, mereka dapat perlindungan di sana. Akhirnya karena orang Quraisy geram, nggak berhasil, akhirnya mereka lebih menyakiti lagi, lebih menyakiti orang-orang yang masuk Islam dan Nabi. Utaibah bin Abi Jahal pernah kita ceritakan, pernah menginjak pundaknya Rasul, meludahi Rasulullah, pernah melilit lehernya Nabi sampai kesakitan dengan pakaiannya. Ya Allah. Akhirnya karena peristiwa demi peristiwa terjadi, masuklah siapa? Hamzah. Hamzah paman Nabi masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam. Akhirnya Islam ini agak kuat ya, karena Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, agak kuat. Orang Quraisy bingung gimana ini kita ngelawan Muhammad. Hamzah sudah di pihak mereka, Umar sudah di pihak mereka. Akhirnya mereka menawar Nabi Muhammad SAW. Nggak berhasil nawar pamannya Abu Thalib, nawar orangnya sendiri, nawar Nabi Muhammad. Apa yang mereka tawar? Yaitu Walid bin Mughirah datang langsung ke rumahnya Rasulullah. Walid bin Mughirah, jadi pemimpinnya orang Quraisy, kemudian As bin Wa'il, ini seorang tokoh Quraisy,
Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal. Mereka datang ke rumahnya Rasulullah untuk menawar. Apa yang mereka tawarkan? Mereka mengatakan, wahai Muhammad, maukah engkau diberi harta yang sangat banyak sehingga menjadi orang paling kaya di Mekah? Mereka sudah mulai putus asa ini, nawar Nabi Muhammad harta yang sangat banyak. Wahai Muhammad, penawaran kami yang kedua adalah engkau bebas menikahi wanita yang paling cantik yang kamu sukai. Kamu bebas menikahi semua, bukan semua ya, banyak wanita di Mekah ini. Silahkan bebas. Ini penawaran yang kedua. Harta sama wanita. Ya Allah, ini kelemahannya manusia ya. Harta dan wanita. Tapi dengan syarat, wahai Muhammad, kamu boleh diberi punya harta banyak, wanita yang sangat cantik, tapi dengan syarat. Apa itu? Wahai Muhammad, sudah cukup, sudah. Jangan engkau memaki Tuhan-Tuhan kami lagi. Sudah cukup. Berhentilah berdakwah. Berhentilah menyebarkan agama Islam. Jangan engkau maki Tuhan-Tuhan kami, patung-patung itu. Wahai Muhammad, marilah kita adil. Marilah kita ambil jalan tengah. Apa itu? Kami bersedia nyembah Tuhanmu, wahai Muhammad, yaitu dalam waktu 1 tahun. Kami bersedia nyembah Tuhanmu 1 tahun. Tapi nanti tahun berikutnya, kamu nyembah Tuhan kami. Jadi kan adil ya. Mereka mikir ini adil. Jadi ya wes 1 tahun nyembah Tuhannya Muhammad, 1 tahun nyembah Tuhannya orang Quraisy. Adil ini. Kita sama-sama lah. Ya. Kita saling toleransi lah. Adil kan kalau kayak gitu. Kata Walid bin Mughirah dan orang-orang. Terus mereka mengatakan begini. Jika setelah 2 tahun itu ternyata agamamu lebih baik daripada agama kami sudah ikut serta kok. Sudah ikut serta kemarin 1 tahun itu dan mengambil keuntungan dari agamamu. Tapi kalau agama kami lebih baik, kamu juga sudah ngambil keuntungan dari agama kami. Jadi mereka menawarkan 1 tahun nyembah Tuhannya Muhammad, 1 tahun nyembah Tuhannya Quraisy. Mereka sudah mulai putus asa lah. Nah, Nabi Muhammad mau diberi harta, mau diberi wanita. Bagaimana? Kalau kita yang ditawari, berat sekali itu. Harta dan wanita yang sekarang itu menjadi fitnah. Nabi Muhammad ditawari harta dan wanita agar adil. 1 tahun nyembah agama Islam, 1 tahun masuk agamanya Quraisy. Maka Rasulullah menjawab, aku menunggu wahyu dari Tuhan. Sebentar ya, aku menunggu wahyu dari Tuhanku. Insyaallah. Jadi mereka nunggu ini di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya turunlah wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Apa itu? 2 surat. Beberapa ayat ya. Yang pertama adalah surat Al-Kafirun. Yang kedua adalah 1 ayat surat Az-Zumar ayat 64. Surat Al-Kafirun, Allah berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kemudian turunlah surat Az-Zumar ayat 64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah Muhammad,
Apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang jahil. Apa itu jahil? Bodoh. Orang yang nggak punya ilmu. Wahai orang jahil. Masya Allah. Jadi mereka nawarkan setahun nyembah patung, setahun nyembah Allah. Inilah jawaban dari Allah, jawaban yang sangat tegas. Aku nggak akan nyembah patung dan kamu nggak akan nyembah Allah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Insya Allah. Jadi kemudian ditambahi dengan, wahai apakah kamu nyuruh aku nyembah selain Allah, wahai orang-orang jahil? Ini jawaban yang sangat tegas dari Rasulullah SAW kepada mereka. Jahil itu orang-orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu. Juga orang jahil itu meyakini sesuatu yang dianggap salah. Itu orang jahil. Mereka meyakini bahwasanya Lata, Uzza itu sejajar dengan Allah. Karena mereka nawarkan tadi kan, agama itu sama saja kok. Islam, kita masuk Islam setahun, terus nanti masuk Islam, masuk agama Quraisy ya, setahun. Mereka menganggap agama itu sama saja. Allah itu sama kok sama Lata, Uzza, Tuhan. Masa Islam dianggap sama dengan agama-agama yang lain? Tidak. Ya, jadi ini yang disebut dengan apa itu? Yang agama sama itu ya. Semua agama sama ya. Pluralisme ya. Kita bahas sedikit tentang pluralisme. Pluralisme menurut MUI itu adalah suatu paham yang mengajarkan bahwasanya semua agama sama baiknya. Karenanya kebenaran setiap agama itu relatif, kata mereka. Maka setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim dirinya paling benar. Ini kata pluralisme. Jadi mengklaim bahwasanya agamanya paling benar nggak boleh, kata orang pluralisme. Pluralisme juga mengajarkan semua orang nanti akan masuk surga. Hidup berdampingan masuk surga. Semua agama sama. Ini ajaran pluralisme yang dilarang oleh Islam dan MUI telah mengharamkan paham ini. Kaum pluralisme itu mengangkat satu ayat yang menjadi dalil mereka, menguatkan mereka, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi mereka mengatakan semua agama sama kok. Itu ada dalilnya. Di surat apa? Al-Baqarah ayat 62. Dan satu ayat di surat Al-Maidah. Hampir sama ayatnya. Yaitu Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang mukmin ya, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja dari mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan, dan tidak ada yang bersedih hati. Tidak perlu mereka bersedih hati. Ini dalil bahwasanya mereka mengatakan semua agama sama kok. Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sabiin. Intinya semuanya mengajarkan kebaikan, sama saja. Padahal tidak seperti itu tafsir dari ayat ini. Jadi nggak seperti itu. Ahli tafsir tidak menafsirkan seperti itu. Ibnu Katsir mengatakan orang Yahudi yang dimaksud beriman di sini dan mereka akan masuk surga itu adalah orang Yahudi yang apa? Yang mengikuti kitab Taurat, yaitu orang Yahudi zaman dulu, bukan Yahudi zaman sekarang. Yaitu orang Yahudi zaman dulu yang mengikuti Nabi Musa, mengikuti kitab Taurat, itulah orang Yahudi yang beriman, orang Yahudi yang beriman. Apabila Nabi Isa telah datang, maka orang Yahudi wajib beriman kepada Nabi Isa. Tapi kalau dia nggak mau beriman kepada Nabi Isa, itu disebut orang yang binasa, orang kafir. Ya, jadi orang Yahudi, orang Bani Israel itu ya, kan nabinya Nabi Musa, terus dan yang lainnya sampai Nabi Isa. Orang Yahudi yang ngikuti Nabi Musa, dia beriman. Kalau orang Nasrani itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi siapa? Nabi Isa, dan beriman kepada Nabi Isa dan berpegang kepada kitab apa? Kitab Injil. Kitab Injil. Mereka mengikuti syariat Nabi Isa.
Itulah orang Nasrani yang disebut di ayat ini. Bukan orang Kristen zaman sekarang, bukan orang Kristen, orang Katolik zaman sekarang masuk surga semuanya, orang Yahudi sekarang masuk surga. Enggak, yang dimaksud ayat itu adalah orang-orang zaman dahulu yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa. Orang Sabi'in itu adalah bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, dan bukan orang Majusi, bukan orang musyrik. Mereka adalah orang yang ada pada fitrah mereka, belum sampai dakwah kepada mereka. Itu orang Sabi'in. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka juga masuk surga. Itu ya. Jadi mereka salah paham. Orang pluralisme ini salah paham terhadap ayat itu tadi, Al-Baqarah 60. Bahkan Ibnu Abbas itu mengatakan Allah berfirman untuk menentang orang-orang ini. Di firman Allah surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Dia akan rugi di akhirat. Surat Ali Imran. Jadi zaman sekarang ya ada banyak agama, tapi Allah mengatakan kalau dia mencari agama selain Islam akan rugi di akhirat. Bahkan Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Innad dina indallahil Islam." Sungguh agama yang benar di sisi Allah itu hanya Islam. Hanya Islam. Allah pun ridho dengan agama ini. Allah ridho Islam menjadi agama yang benar. Sebagaimana yang kemarin ya, ada ayat yang turun akhir-akhir ya, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sudah sempurna agama. Telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Jadi Islam itu agama yang diridhoi Allah. Islam adalah agama yang benar yang diridhoi Allah. Makanya karena Islam adalah agama yang diridhoi Allah, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir ini. Ada salah satu zikir atau doa ya yang kita baca biasanya sebelum belajar atau ketika pagi dan sore. Apa itu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Ridho itu maksudnya apa? Ridho itu seneng. Ridho itu rela. Aku seneng kok Allah menjadi Tuhan. Aku ridho Islam menjadi agamaku. Aku ridho Nabi Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasul. Ini yang kita baca, kalau bisa dibaca dengan penuh penghayatan. Ridho ini nggak main-main. Kalau dalam musibah, dalam konteks musibah, ridho ini di atasnya sabar. Orang kalau kena musibah, sabar kan bagus ya. Berarti dia, Masya Allah, imannya kuat. Dapat musibah, sabar. Sabar itu kan panas. As-sabru dhiya. Sabar itu seperti sinar matahari. Dhiya itu kan sinar matahari. Kalau as-salatu nurun, sholat itu cahaya bulan. Nur itu cahaya. Karena sholat itu enak. Kalau kita sholat kan seneng, enak, adem. Tapi kalau sabar itu panas. As-sabru dhiya. Dan sabar itu cahaya matahari, panas. Kan makanya orang sabar itu panas di dalam. Dia menahan nih. Aduh, kena musibah. Aku sebenarnya gak seneng musibah ini. Aku tak sabar. Itu dia panas di dalamnya, sabar. Tapi kalau ridho ini di atasnya sabar, level di atasnya sabar. Ridho ini seneng, rela. Dia dapat musibah, terus dia ridho. Ya wes saya ridho, saya rela dapat musibah ini. Kayak lebih legowo, ridho. Jadi kalau membaca zikir ini yang apa itu? Membacanya dengan hati. Aku ridho Allah jadi Tuhanku. Aku ridho Islam jadi agamaku. Aku ridho Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Ini untuk pluralisme ya. Jadi paham yang haram, ya, tidak boleh. Semua agama sama. Tidak benar. Inna dina indallahil Islam.
agama yang benar itu cuma Islam. Akhirnya mereka ini, terutama mereka berberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mereka berlima ini putus asa. Ya. Walid, Aswad, Umayyah ini mereka putus asa. Sudah ditawari harta, wanita, Nabi Muhammad nggak mau. Gimana ini? Bahkan lebih tegas lagi, untukmu agamamu, untukku agamaku. Waduh, sudah. Akhirnya ketika haji, ketika tawaf, ya, Rasulullah tawaf, orang-orang ini, orang 5 ini dan beberapa orang lainnya itu mendatangi Rasulullah dan mengolok-olok dengan olokan yang menyakitkan, mengganggu dengan gangguan menyakitkan. Akhirnya mereka putus asa, kita ganggu lebih lagi Muhammad ini. Ketika diganggu ini, maka malaikat Jibril turun. Ini kisahnya wafatnya mereka. Malaikat Jibril turun, kemudian Rasulullah mengadukan, wahai malaikat Jibril, orang yang telah menggangguku, yang telah mengolok-olokku adalah Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muthalib, dan disebutkan Rasulullah satu-satu. Namanya disebutkan oleh Rasulullah. Akhirnya malaikat Jibril melakukan sesuatu karena Rasulullah diolok-olok dengan olokan yang sangat menyakitkan. Ketika itu suatu hari mereka berlima dan beberapa orang ini tawaf, ya, tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian di situ ada malaikat Jibril. Ketika lewat Walid bin Mughirah, malaikat Jibril menunjuk ke telapak kakinya. Jadi malaikat Jibril nunjuk telapak kakinya. Dan nanti, na'udzubillah min dzalik, Walid bin Mughirah ini wafat karena apa? Karena kakinya, jika disebabkan kakinya. Walid bin Mughirah menderita penyakit menahun di kakinya, tapi dia nutupi kakinya dengan menjulurkan kain ke tanah, isbal ya, menjulurkan kain ke tanah sampai isbal, sampai menutupi mata kaki. Kemudian pada suatu hari dia melewati seseorang dari Bani Khuza'ah yang sedang mengasah anak panah. Lalu di bagian sayatannya kakinya tadi, itu anak panah itu nyantol di kainnya Walid di bawah itu. Tiba-tiba diinjak nggak sengaja, masuklah anak panah itu ke penyakitnya Walid bin Mughirah di kakinya. Sampai menancap dalam, kemudian kakinya membengkak, membusuk, kemudian mati. Walid bin Mughirah mati dengan mengenaskan. Ya Allah. Kemudian ketika Aswad bin Abdul Muthalib lewat ya, ke tawaf di Ka'bah, kemudian kertas hijau dilemparkan ke wajahnya oleh malaikat Jibril. Kemudian dia jadi buta, matanya sakit, bernanah, kemudian dia benturkan kepalanya di tembok sampai meninggal. Ini Aswad bin Abdul Muthalib. Ya Allah. Al-As bin Wa'il yang dia juga menghina Rasulullah, dia malaikat Jibril mengisyaratkan tangannya kepada bagian bawah kakinya. Lalu suatu ketika As bin Wa'il ini keluar ke Taif ya, naik keledai. Bagian kakinya terkena pohon berduri. Duri itu masuk ke telapak kakinya yang bawah sampai Al-As bin Wa'il meninggal karena duri itu. Al-As bin Wa'il. Kemudian Umayyah bin Khalaf ini kita tahu dia dibunuh oleh Bilal bin Rabah, budaknya sendiri ya, ketika perang Badar. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kisah 5 orang ini yang telah mengolok-olok, yang telah menawari Rasulullah harta dan wanita, kemudian mengolok-olok Rasulullah di Ka'bah. Akhirnya Allah menurunkan inna kafainakal mustahzi'in, surat Al-Hijr ayat 95. Sungguh kami akan memelihara kamu Muhammad dari kejahatan orang yang mengolok-olok kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Walid bin Mughirah meninggal dalam usia 95 tahun. Jadi 3 bulan setelah Rasulullah hijrah, Walid meninggal gara-gara tadi terkena anak panah di kakinya. Dia sebenarnya orang baik,
orang dermawan, tapi sombong, nggak mau mengikuti Rasulullah SAW. Itulah sebabun nuzul dari surah Al-Kafirun. Keutamaan surat Al-Kafirun dalam kitab tafsir disebutkan yang pertama, keutamaan orang yang membaca Al-Kafirun itu dianggap orang yang beriman kepada Allah. Enak ya, kalau kita baca surat Al-Kafirun, kita dianggap sudah beriman kepada Allah. Dalam suatu riwayat hadis, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Suatu hari ada orang yang melakukan sholat sunnah fajar. Ketika rakaat pertama dia baca Al-Kafirun, Rasulullah mendengarkan dia. Akhirnya kemudian Rasulullah bersabda, orang ini adalah orang yang telah beriman kepada Rabb-nya. Masya Allah. Padahal hanya baca aja ya, baca Al-Kafirun. Jadi orang yang membaca surat Al-Kafirun, tapi juga paham maknanya, maka dia dianggap beriman kepada Allah. Kemudian orang ini bangkit rakaat kedua, baca Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas, maka Rasulullah mengatakan, orang ini telah mengenal Tuhannya. Orang ini telah mengenal Allah. Kalau itu keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang kedua, keutamaan surat ini, Al-Kafirun, adalah setara dengan seperempat Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Waman qara'a qul ya ayyuhal kafirun, adalat lahu birub'il Qur'an." Siapa yang membaca surat Al-Kafirun, baginya seperti membaca seperempat Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi Al-Kafirun setara dengan seperempat Al-Quran. Kemudian, "Waman qara'a qul huwallahu ahad, adalat lahu bithulutsil Qur'an." Siapa yang baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, maka dia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi Al-Kafirun ini setara dengan seperempat Al-Quran. Masya Allah, pahalanya setara dengan seperempat Al-Quran. Jadi kalau ingin mendapat pahala khatam, baca Al-Kafirun berapa kali? 4 kali sudah dianggap khatam. Ini kata Syekh bin Bas mengatakan, kalau membaca surat Al-Kafirun 4 kali, itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Namun ini bukan berarti setelah itu tidak perlu membaca lagi Al-Quran. Bukan begitu. Itu pahalanya saja. Jadi siapa yang baca Al-Kafirun itu seperti membaca seperempat Al-Quran. Kapan kita membaca surah Al-Kafirun? Rasulullah menjadikan surat ini sebagai surat favorit. Yang pertama, ketika sholat setelah tawaf. 2 rakaat setelah tawaf, Rasulullah membaca rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Ketika sholat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum subuh, yang pahalanya sangat besar ya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu apa yang Rasulullah baca? Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Rasulullah juga membaca surat ini ketika ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kalau kita lihat Al-Kafirun Al-Ikhlas ini gabung. Apa itu? Rasulullah sering menggabungkan dalam satu sholat. Karena memang maknanya itu hampir sama. Al-Ikhlas itu tentang mengenal Allah. Al-Kafirun tentang tauhid. Jauh dari syirik. Yang keempat, akan tidur. Rasulullah ketika akan tidur membaca surat Al-Kafirun. Rasulullah bersabda, "Iqra' 'inda manamika qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah ketika engkau mau tidur, qul ya ayyuhal kafirun. Qala thumma nam 'ala khatimatiha. Kemudian kalau kamu sudah baca Al-Kafirun, tidurlah. Fa innaha bara'atun minasyirk. Karena Al-Kafirun itu menghindarkan dari kesyirikan. Jadi orang yang baca Al-Kafirun sebelum tidur, itu dia bebas dari syirik. Kita tahu syirik adalah dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah. Kalau kita membaca Al-Kafirun, kita bebas dari kesyirikan. Jadi Al-Kafirun itu ternyata dibaca sebelum tidur ya. Setelah Al-Ikhlas, Al-Kafirun dulu, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, terus An-Nas. Yang kelima, ruqyah. Ternyata Al-Kafirun itu juga bisa dibuat ruqyah. Rasulullah pernah meruqyah seseorang
dengan surat ini, Al-Kafirun. Ya. Tidak. Ada satu pendapat mengatakan tidak ada dalam Al-Quran surat yang paling ditakuti iblis kecuali Al-Kafirun. Karena dia adalah tauhid dan pembebas dari kesyirikan. Di surat yang tauhidnya sangat kuat, membebaskan diri dari kesyirikan, itu Al-Kafirun. Jadi surat-surat ruqyah itu kata para ulama surat yang depannya kul. Nah, itu surat-surat ruqyah ya. Apa itu? Kul a'udzu birabbin nas. Itu surat ruqyah. Kul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq. Itu surat ruqyah. Kul huwallahu ahad. Al-Ikhlas, surat ruqyah. Kul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun itu juga surat ruqyah. Satu lagi surat Al-Jin. Kalau surat Al-Jin itu depannya kul. Subhanallah, saya lupa depannya surat Al-Jin. Pokoknya depannya kul. Al-Jin itu surat ruqyah juga yang bisa membebaskan diri dari pengaruh jin, pengaruh sihirnya. Kita masuk kepada tafsir ayat surat Al-Kafirun ini. Kita singkat saja. Masya Allah, ternyata sudah jam 2. Padahal tadi masih membahas sebabun nuzul sama keutamaan. Tafsir ayat surat Al-Kafirun. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang kafir. Orang kafir, siapakah orang kafir itu? Kafirun. Jadi kita kadang ya menganggap orang kafir itu orang yang jahat. Maksudnya penyebutan yang jahat. Antum kafir, anta kafir, kamu orang kafir. Jadi kafir itu seperti jahat, maksudnya penyebutan yang jahat. Padahal tidak. Kafirun berasal dari kata kafir, kafara yakfuru, itu artinya adalah menutup sebenarnya. Menutup. Kafara itu menutup. Makanya petani itu disebut kafir. Petani tanaman itu disebut kafir, kufar. Dalam surat Al-Hadid itu kan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu, sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan senda gurau, perhiasan, wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamatsali ghaithin a'jabal kuffar. Kehidupan dunia itu seperti hujan yang menakjubkan para petani. Kamatsali ghaithi a'jabal kuffar. Kuffar itu petani. Petani itu orang kafir berarti. Kenapa kok petani itu kafir, kufar? Karena petani itu menutup apa? Menutup biji-bijian ke dalam tanah. Makanya petani disebut kufar, orang kafir. Orang kafir itu sebenarnya menutup, orang yang tertutup. Maka disebut kafir karena hatinya tertutup. Karena dia belum menerima hidayah Islam. Makanya dia disebut kafir. Kufar. Jadi siapapun yang tidak menerima Islam berarti dia orang kafir, orang yang masih tertutup hatinya, lembut ya. Jadi bahasa kafir itu lembut sebenarnya. Allah nggak menyebut non Islam itu kadzab, orang yang pendusta, mendustakan Rasul, mendustakan ayat, tapi kafir, orang yang tertutup hatinya. Lembut sekali Allah menyebutkan orang-orang di luar agama Islam dengan kata-kata kafir. Tapi kadang kita nyebut kafir itu kayak jahat, kafir. Padahal artinya tertutup, hatinya masih tertutup. Al-Kafirun di surat ini, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah orang-orang kafir, maksudnya adalah orang kafir Quraisy yang waktu itu ngajak kerjasama nyembah Allah dan nyembah patung bergantian. Akhirnya Rasul menegaskan bahwasanya Rasulullah nggak akan melakukan hal itu. Wahai orang kafir, maksudnya orang kafir Quraisy waktu itu. Ayat kedua Allah berfirman, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya apa? Ibnu Katsir mengatakan ta'budun maksudnya berhala. Berhala-berhala dan sekutu yang mereka terbuat dari patung, roti dan yang lainnya. Aku nggak akan menyembah berhala. Maksudnya seperti
Ayat ketiga Allah berfirman wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu wahai orang kafir bukan penyembah apa yang aku sembah. Kalau kita lihat ayat ini sekalian, ini sebagai keajaiban Al-Qur'an. Sebagaimana surat Al-Lahab Allah memvonis Abu Lahab padahal masih hidup. Abu Lahab kamu masuk neraka, padahal Abu Lahabnya masih hidup. Bisa jadi Abu Lahab kan masuk Islam ya. Akhirnya ayat Al-Qur'an salah. Tapi tidak, Abu Lahab sampai mati kafir. Begitu pula ayat ini wala antum abiduna ma'abud, dan kalian wahai Walid, wahai As, wahai Aswad, wahai apa tadi dan orang-orang tadi bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini sebagai keajaiban Al-Qur'an, ternyata benar mereka yang menawar Rasulullah tadi sampai mati gak masuk Islam. Bahkan mereka mati dengan kondisi mengenaskan ya. Ini keajaiban Al-Qur'an. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat berikutnya Allah berfirman, wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Abadtum itu fi'il madhi, fi'il lampau. Beda dengan tadi ayat sebelumnya ta'budun itu fi'il mudhari. Maksudnya apa? Maksudnya abadtum menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah saat ini dan besok itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Maksudnya apa? Mereka bisa jadi masuk Islam. Beda-beda. Atau maksudnya adalah Tuhan mereka beda-beda. Kadang nyembah ini Lata, kadang besok nyembah Uzza, kadang besok nyembah Manat, kadang besok nyembah batu yang lain. Mereka beda-beda nyembahnya tiap hari. Sedangkan untuk Allah itu satu, nggak berubah. Wala ana abidum, dan aku apa itu sedangkan untuk Allah itu tetap. Dilihat dari ayat kelima dan ketiga itu tetap ayatnya. Maksudnya adalah Allah disembah selamanya. Menunjukkan ibadah ketaatan itu selamanya untuk Allah. Kalau mereka beda-beda, ya, kadang nyembah ini, kadang nyembah ini. Tapi kalau Allah satu, Allah disembah selamanya. Hari ini, kemarin, besok, dan di masa depan, Allah tetap menjadi Tuhan yang kita sembah. Ayat kelima, Allah berfirman, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kata para ulama, din itu artinya kan banyak ya. Din itu artinya yang pertama agama. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agama. Ada yang mengatakan din itu artinya balasan. Maliki yaumid din, yang merajai hari pembalasan. Beda-beda penafsirannya ada. Ada yang mengatakan din itu balasan, untukmu balasanmu, untukku ya balasanku. Kalau din agama, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini bukan berarti Rasulullah mengakui agama mereka, tidak. Maksudnya adalah mereka Rasulullah mempersilahkan menganut agama mereka. Silahkan. Untukmu agamamu, untukku juga agamaku. Silahkan menganut agama masing-masing. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi itu intinya di situ ya. Kalau kita lihat pengulangan ayat ini, kan di surat Al-Kafirun ini kan berulang ya ayat-ayatnya. Maka mengapa Allah mengulangi ayat-ayat tertentu? Yang pertama karena takkid, untuk penguatan, penegasan. Seperti di surat Al-Insyirah itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Diulangi oleh Allah, dikuatkan. Latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Kamu pasti benar-benar melihat neraka nanti. Dan kemudian kamu pasti akan benar-benar melihat neraka dengan mata kepala sendiri, dikuatkan. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Diulang-ulangi itu untuk menguatkan kita
bahwasanya Allah yang kita sembah, kita nggak akan pernah nyembah patung, kita nggak akan pernah nyembah yang lainnya. Penguatan. Yang kedua, maksudnya adalah masa lampau dan masa depan. Ini pendapat Imam Bukhari. Dua ayat, yang pertama ayat 2 ayat 3, kemudian ayat 3 ayat 4 ayat 5 itu untuk masa depan, ayat 2 ayat 3 itu untuk masa lampau. Maksudnya Allah disembah di masa lampau, Allah disembah masa depan. Aku nggak akan nyembah Tuhanmu di masa lampau dan aku nggak akan nyembah Tuhanmu di masa depan. Maksudnya begitu. Yang ketiga, pengulangan ayat maksudnya adalah tidak mungkin mencampur agama. Tidak mungkin mencampur agama. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah nggak mungkin menyembah selain Allah. Itu namanya syirik nih. Dan tidak mungkin menerima ajaran mereka, orang-orang musyrik. Terakhir, Ibu sekalian, rahmati Allah, faedah yang kita dapatkan dari surat ini, yang pertama adalah Allah mentakdirkan ada orang yang terus-menerus kafir sampai dia meninggal. Seperti siapa tadi? Al-Walid bin Mughirah. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Kamu nggak akan pernah nyembah apa yang aku sembah. Ternyata benar. Dia mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, berlepas diri dari orang-orang kafir tapi baik dalam segi sosial. Yang dimaksud adalah kafir dhimmi ya. Dhimmi itu maksudnya orang kafir yang tidak mengganggu kita. Orang kafir yang dalam jaminan pemerintah Islam. Seperti di Indonesia ini, orang Kristen, orang Hindu dan yang lainnya kan mereka tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita. Maka kita baik dalam sosial, dalam hal sosial kepada mereka. Dalam hal muamalah. Tapi tetap kita berlepas diri dari mereka karena mereka orang-orang kafir yang masih tertutup hatinya dari hidayah Allah. Yang ketiga, fondasi keimanan. Surat ini menunjukkan bahwasanya yang disembah itu hanya Allah. Kita nggak boleh nyembah patung, kita nggak boleh nyembah yang lainnya. Kita nyembah hanya Allah. Ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Yang keempat, toleransi. Toleransi antar umat beragama. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita nggak boleh mengolok-ngolok Tuhan agama lain, nggak boleh. Mengolok-ngolok patung, mengolok-ngolok apa ya? Tuhan yang mereka matahari, mengolok-ngolok dan yang lainnya. Kita nggak boleh mengolok Tuhan agama lain, dan kita nggak boleh memaksa mereka masuk agama Islam. Tapi berdakwah boleh, tapi nggak boleh maksa. Karena Allah berfirman, la ikrah hafiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama tidak boleh dicampur. Rasulullah menolak tawaran percampuran agama ini. Jadi agama murni nyembah Allah dalam cara ibadah, nggak boleh dicampur-campur. Yang keenam, ambillah jalan Nabi dan Rasul. Ketika ada tawaran yang menggiurkan, ya, harta, wanita dan yang lainnya. Kadang seorang dai, seorang ahli hukum itu kalau sudah kena harta, sudah kena wanita dan yang lainnya itu goyah, pendiriannya goyah. Akhirnya memutuskan sesuatu yang tidak sesuai syariat, padahal nggak boleh. Rasulullah ditawari harta, wanita, tapi tetap menyembah Allah dan tidak mau percampur adukan agama. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu sekilas karena sudah jam 2 ya. Jadi demikian tafsir dari soal kafirun. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmahnya, bisa mengambil hikmahnya, dan bisa mengamalkan surat ini. Saya kembalikan kepada MC. Ya. Cek 1. Atau ini ada pertanyaan ya? Oh iya, langsung pertanyaan aja Ustadz. Oh, nggih. Coba bentar.
dari siapa ini? Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya bagaimana supaya kita selamat dari fitnah dunia seperti harta, wanita, dan jabatan, dan apa doanya? Ini dari Bu Eva ya. Mohon maaf saya melangkai MC. Ini Langsung Ustadz, saya tidak apa-apa baca. langsung. Nggih. Bagaimana kita bisa selamat dari fitnah dunia, harta, wanita, dan jabatan? Yang pertama kita menuntut ilmu, Ibu sekalian. Kita harus tahu hakikat dunia itu bagaimana. Kita di dunia itu sebentar, sementara, dan semuanya fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Ya, kita orang kalau nggak tahu dunia, harta, wanita, jabatan itu ujian, ya mereka akan mencari sebanyak-banyaknya harta, mencari wanita yang tercantik, mencari sebanyak-banyaknya jabatan, setinggi-tinggi jabatan. Mereka nggak tahu bahwasannya itu semua adalah fitnah. Apa itu? Ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kalian, anak-anak kalian itu semuanya fitnah, ujian. Allah ingin melihat kalian kuat nggak iman kalian. Dikasih harta, dikasih wanita. Dulu miskin, kalian sergap sholat. Dikasih harta, sudah mulai telat sholatnya, bahkan nggak sholat. Dulu jadi orang biasa, itu keyakinannya kepada Allah itu tinggi, nggak goyah, syariatnya ditegakkan. Tapi ketika dikasih jabatan tinggi, banyak harta, banyak godaan, akhirnya lemah. Itu fitnah, ujian. Kita harus tahu bagaimana hakikat dunia. Sesuatu dimulai dengan ilmu, belajar. Kita harus belajar ya, fitnah dunia itu apa aja. Karena kita sedang tinggal di dunia, kita harus bisa menjaga diri dari ujian-ujian. Seperti harta, wanita, dan jabatan. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sungguh kehidupan dunia itu cuma senda gurau. La'ibu, permainan saja. Ujian saja. Apa doanya? Doanya banyak. Banyak sekali. Biar selamat dari fitnah dunia. Saya contohkan di surat Al-Mumtahanah itu ada doa. Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana. Ya Allah, jangan jadikan tipu daya orang kafir itu menjadi ujian. Tipu daya orang kafir kan banyak. Ada wanita, ada harta, ada jabatan. Tipu daya orang-orang yang jahat. Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana. Ampunilah kami ya Allah. Banyak doa-doanya, bisa dicari nanti. Yang kedua, dari Bu Nini. Apakah Aswad bin Abdul Muthalib maksudnya ya? Apakah Aswad bin Abdul Muthalib itu masih senasab dengan Nabi? Kok namanya ada Muthalib, ya, Abdul Muthalib ya? Nah, wallahu alam sepertinya bukan. Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Anaknya Abdul Muthalib kan Abdullah, pamannya Nabi itu Abu Lahab, Abu Thalib, kemudian dan yang lainnya. Tapi nggak ada namanya Aswad. Ini mungkin beda ya. Allah alamnya. Jadi Aswad bin Abdul Muthalib itu beda, bukan senasab dengan Nabi. Wallahu alam bishawab. Nanti bisa kita cari lagi, kita teliti lagi. Selanjutnya yang ketiga, apakah boleh dalam satu rakaat membaca 2 surat, yaitu Al-Kafirun dan surat lainnya yang kita hafal? Syukron, boleh? Insya Allah boleh. Jadi dalam satu rakaat boleh membaca lebih dari 1 surat. Sebagaimana sholatnya seorang sahabat yang membaca 2 surat sekaligus ya. Surat apa itu kemarin? Al-Ikhlas dengan surat yang lainnya. Ya. Al-Ikhlas dan surat yang lainnya. Itu boleh. Kata Rasulullah, kenapa kamu melakukan hal itu? Kok setiap sholat baca Al-Ikhlas, terus ditambahi surat lain? Aku cinta surat Al-Ikhlas, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, karena kamu cinta Al-Ikhlas, Allah pun mencintai. Rasulullah sendiri juga membaca 2 surat, bahkan lebih. Ketika sholat tahajud ya. Sholat tahajud, Rasulullah membaca Al-Baqarah plus dalam 1 rakaat ya. Al-Baqarah plus Ali Imran plus An-Nisa. Berapa juz itu? Jadi dan berapa suratnya? 3 surat. Rasulullah dalam 1 rakaat membaca 3 surat. Tentu kita nggak mampu ya baca seperti itu. Tapi kalau Al-Ikhlas
Al-Falaq Anas insya Allah mampu ya. 1 rakaat 3 surat. Ya. Jadi boleh ya baca 2 surat dalam 1 rakaat. Assalamualaikum Bu Nurilin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya karena sedang menghafal. Saya tidak selalu baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam witir, qobliyah subuh maupun ba'diyah maghrib. Bolehkah? Tahun keberapa turunnya surat Al-Kafirun, Ustaz? Apakah boleh ketika sholat tadi nggak baca Al-Kafirun? Tentunya boleh. Tentunya boleh. Jadi itu termasuk kalau kita belajar fikih sholat itu masuk sunnah ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Kalau kita nggak hafal Al-Kafirun, boleh nggak hafal baca Al-Ikhlas saja? Boleh. Misalkan di sholat sunnah fajar sebelum subuh. Kan 2 rakaat. Rasulullah sering baca apa? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tapi saya nggak hafal Al-Kafirun, Ustaz. Hafalnya Al-Ikhlas. Ya sudah, baca Al-Ikhlas sama Al-Ikhlas. Ya, gitu aja. Boleh atau enggak? Boleh. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an, kamu bisanya apa? Bacain. Jadi tidak wajibnya. Itu cuma sunnah dari Rasulullah. Siapa yang sudah hafal Al-Kafirun, maka kalau bisa kita baca ketika witir, sebelum subuh, qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib ya, ba'diyah maghrib. Tahun keberapa turunnya surat Al-Kafirun? Wallahu alam. Wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin nanti bisa dicari ya di intinya sebelum Rasulullah hijrah. Karena waktu itu masih di Mekah, ada tawaran dari orang kafir, akhirnya turun surat Al-Kafirun. Intinya sebelum hijrah ya. Sebelum ditetapkannya penanggalan hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, telah selesai ini pertanyaan. Saya kembalikan kepada Bu Sri Rahmanya, sudah ada? Iya, Ustaz. Okay. Afwan, itu tadi lagi ada ujud. Oh, nggih, Bu Sri Rahma, nggak apa-apa. Tadi saya izin langsung bacakan pertanyaan ya. Maaf ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Amin wa iyyakum. Baik, Ibu-ibu, mungkin masih ada pertanyaan. Monggo kalau masih ada pertanyaan bisa langsung, nggak usah pakai chat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada sore hari ini ya, Bu ya. Oh, enggak ada. Alhamdulillah sudah usai kajian kita pada siang hingga sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrohnya dan dapat mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih